mak semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu sehat ya mak ya. Oke, selamat datang di channel dari Aileen Yen. Nah, kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah atau cerita dari seorang cowok ganteng nih mak. Namanya Alex Lewis. Dia itu dari Stockbridge, Hampshire di Inggris. Nah, si Alex Lewis ini bisa dibilang kehidupannya cukup sempurna mak. Kenapa? Ya karena benar banget, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia ini cukup sempurna aja udah keren banget mak, ya gak sih? Coba kurang sempurna apa sih Alex ini mak? Dia udah punya usaha yang mapan, dia punya istri yang cantik, keibuan, dia juga punya anak yang pinter, lucu, dia juga jago masak, jago main golf, jago minum harus dibanggakan ya. Oke nih mak, jadi si Alex Lewis ini bisa dibilang kehidupannya itu semua normal, semua happy, semua berjalan seperti apa adanya, seperti layaknya kita. Tapi yang namanya kehidupan itu pasti selalu berputar, bener gak mak? Ya kan? Nah, kehidupan itu gak akan, yang namanya kehidupan manusia itu selalu di atas, pasti akan ada saatnya di bawah. Begitu juga dengan si Alex Lewis ini. Dia kehidupannya berubah 180 derajat dari yang dia cowok yang bisa diandalkan oleh keluarga, cowok yang mapan dan penuh dengan kehidupan yang happy-happy, dia berubah karena satu penyakit. Penyakit apakah ini? Mari kita lanjut aja ya mak ya. Si Alex Lewis ini berawal dari November 2013 mak. Dia itu ngerasa badannya gak enak badan, ya kan? Dia ngerasa gak enak badan, ngerasa kayak demam, dia ngerasa flu. Pokoknya dia awalnya tuh ngerasa kayak sakit-sakit flu biasa gitu, kayak yang biasa kita juga suka alami, sakit-sakit pilek biasa gitu kan. Tapi satu ketika di satu hari Alex ini menemukan di pipisnya itu ada darah mak. Bayangin, kalau sesuatu yang udah ada darah pasti kecenderungannya itu adalah tanda-tanda serius, bener gak? Dia ngerasa kesakitan banget, dia kesakitan selama 10 hari dan keadaannya semakin memburuk. Dari tangannya, kakinya itu muncul warna ungu kehitaman, jadi warnanya tuh berubah gitu mak. Kayak tahu kan kalau pembukaan darah kita tuh, kalau misalkan kita kena benda-benda itu memar suka ada warna ungu. Nah kayak gitu, tapi dia dari tangan dan kaki sampai akhirnya suatu hari dia pingsan. Istrinya yang ngelihat suaminya pingsan, otomatis dia langsung telepon ambulan, ya kan? Tolong pak, suami saya pingsan, tolong datang ke alamat sini. Dengan cepat juga ambulan langsung datang tanpa lama. Nah, si Alex Lewis itu langsunglah dibawa ke rumah sakit di daerah Winchester. Tapi sayangnya mak, dokter bilang apa? Dokter bilang bahwa ini sudah parah. Kondisinya si Alex Lewis ini sudah buruk banget gitu loh bagi mereka. Kenapa? Karena infeksinya ini sudah menembus ke jaringan dan organ dari si Alex Lewis. Jadi yang infeksi itu ternyata infeksi yang sampai ungu-ungu itu tuh ternyata itu akibat dari infeksi bakteri yang sudah nembus ke dalam jaringan sehingga udah berubah warna. Nah, sehingga ini tuh memicu keracunan darah di dalam tubuhnya si Alex Lewis, atau dalam bahasa medisnya itu disebut sepsis, yang berpotensi Alex Lewis mengalami kegagalan organ, sehingga pas waktu dia dibawa ke rumah sakit, organ-organ vitalnya itu pun kayak jantung, paru-paru, ginjal itu tuh harus ditopang oleh atau dibantu oleh alat-alat medis mak gitu. Kasihan memang. Terus juga untuk darahnya biar bisa terus mengalir gitu kan, itu juga pakai alat juga mak. Jadi ya bisa dibilang dalam waktu yang sangat singkat kondisi dia tuh langsung berubah parah gitu, sampai dokter bilang bahwa
hidupnya cuma kurang dari 3%. Itu pun 3% itu karena dibantu alat. Coba bayangin kalau nggak dibantu alat udah bye, it's the end. 7 bulan berikutnya ini si Alex ini ternyata harus kehilangan lengan kirinya. Jadi dia harus diamputasi dari siku sampai jarinya mah. Kasihan memang. Tapi si Alex Lewis ini bilang bahwa lengan ini tuh bisa membunuh saya kalau dia tetap berada di sini gitu. Jadi saya harus merelakan kehilangan lengan saya daripada kehidupan saya yang berakhir. Dia berkata seperti itu. Namun ketika lengannya yang ini sudah diamputasi, ternyata keadaan dia tuh nggak makin bagus. Tidak ada perubahan gitu loh. Bahkan tidak lama kemudian dia bakterinya itu merembet ke kaki dan kakinya mulai membusuk juga mak. Terus akhirnya juga kakinya harus diamputasi. Jadi dia harus kehilangan lengan kirinya, kedua kakinya gitu. Nah tapi dokter ini terus bekerja keras gimana caranya dia menyelamatkan si lengan kanannya ini yang tinggal satu-satunya gitu loh. Jadi selama 17,5 jam mak, bayangin dong operasi 17,5 jam, lama banget kan. Itu tuh untuk menyelamatkan lengan kanannya si Alex Lewis ini. Jadi operasi ini tuh untuk menyingkirkan jaringan yang sudah mati tuh, yang sudah busuk, yang sudah mati itu diambil, dibersihkan. Terus dia juga mencangkok tulang belikat, otot, syaraf gitu untuk menyelamatkan si lengannya. Tapi apa mau dikata, Tuhan berkata lain. Ya udah, akhirnya si Alex pun harus kehilangan lengan kirinya juga. Jadi totally dia kehilangan 2 tangan dan 2 kakinya. Alex Lewis yang sekarang harus bisa menerima mak, ya kan, bahwa keadaan dia sudah tidak senormal dulu lagi. Dulu yang dia bisa masak, main golf, bahkan dia bisa minum gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi mak. Ya karena itulah. Karena keadaan dia sudah tidak bisa berjalan dengan normal. Dia tidak bisa memegang apapun yang ingin dia pegang. Tapi Tuhan tetap maha baik mak. Ya kan, Tuhan itu tetap selalu baik buat kita. Kenapa? Karena dia tidak sendirian. Dia punya seorang istri, Lucy Townsend, yang selalu setia menemani dia. Mulai dari proses pengobatan, proses operasi, sampai dia menemani juga proses penyambungan tangan dan kaki palsu buat si Alex. Enggak sampai situ mak, penderitaannya Alex Lewis bukan hanya tangan dan kaki, tapi ternyata infeksi bakteri ini menyerang wajahnya, yaitu mulut dan hidung. Dia harus kehilangan bibirnya mak. Bayangin, bibirnya hilang, hidungnya juga hilang. Nah si dokter butuh waktu 17 jam untuk mengoperasi dia di tahun 2015 itu rekonstruksi bibirnya gitu. Jadi dia diambil dari kulit bahunya untuk mengoperasi atau membuat bibir dari si Alex ini. Tapi tetap Tuhan itu maha baik mak. Tuhan itu selalu baik kepada umatnya. Benar gak? Iya dong. Kenapa? Karena si Alex ini ternyata dia tidak ditinggalkan sendiri. Kalau cewek-cewek lain, bayangin aja dong, udah keadaan kayak gitu pasti ditinggalin, bener gak? Ya kan? Rata-rata tuh cewek-cewek itu tuh maunya enaknya doang mak. Udah gak enaknya ditinggalin mak, diceraiin, bener gak? Banyak kok kasus kayak gitu. Nah beruntungnya si Alex Lewis itu enggak. Dia punya istri yang baik, yang keibuan, yang selalu setia menemani si Alex dalam keadaan suka dan duka. Jadi si Alex ini selalu ditemanin oleh istrinya ini melewati proses operasi, proses pemulihan, dan juga proses terapi untuk dia bisa menggunakan tangan dan kaki palsu. Setelah menggunakan kaki palsu, tangan palsu, keinginan pertama dari Alex Lewis itu pengen bisa jalan mak, ya kan? Secara dia dong ngerasa gak guna kalau gak bisa jalan. Dan berkat kegigihannya si Alex juga, surprise, dia dalam 2 minggu doang mak, dia udah bisa berhasil berjalan dan melangkah dengan kaki palsunya. Dan dengan waktu yang singkat, cuman 10 minggu aja dia sudah bisa berhasil
menggunakan dengan lebih bagus lagi kaki palsu dan tangan palsunya, Mak. Walaupun kalau misalkan dia naik turun tangga dia masih susah, terus juga kalau jalanan yang becek, jalanan yang berbatu, jalanan yang berpasir atau tanjakan, turunan, itu dia masih agak-agak sulit mengkontrolnya. Tapi itu dia udah senang banget. Dia udah happy banget dengan keadaan dia sekarang yang sudah setidaknya ada perbaikan lah dari sebelumnya. Dengan tangan palsunya juga dia sudah bisa mengambil gelas, terus dia bisa membuka kulkas, membuka pintu gitu. Jadi dia sudah jauh lebih happy lah keadaannya sekarang dibandingkan sebelumnya. Tapi Alex masih berada hidup di dunia mimpi gitu loh. Dulu yang biasanya dia bisa ini bisa itu, sekarang udah gak bisa. Bahkan saat dia ngaca, mukanya aja itu dia ngerasa kayak alien. Nah, itu juga yang kayaknya dirasain sama anaknya si Sam gitu. Kenapa? Karena si Sam kalau deket-deket dia mau deket, dia peluk si bapaknya mau, tapi dia kalau mencium masih nggak mau. Jadi si Sam itu masih takut sama muka bapaknya yang baru ini nih sekarang gitu. Dia masih agak-agak gimana gitu kan. Tapi dengan berusaha keras si Alex ini terus mendekati anaknya. Terus dia memperbaiki hubungan mereka anak dan bapak biar bisa dekat lagi kayak dulu. Alex Lewis tetap berusaha untuk memperbaiki keharmonisan hubungannya dengan Sam. Jadi dia mulai setiap hari tuh memeluk si Sam, terus dia juga nganterin sekolah, ngajak main. Pokoknya dia gimana tiap harinya itu selalu bersama-sama dengan si Sam. Dan hulala, semuanya itu membuahkan hasil yang bagus, Mak. Sam mulai dekat, mulai akrab, dan dia mulai mencium bapaknya. Dia mulai mau mencium bapaknya. Dan bukan hanya itu aja, Mak. Sam juga bahkan membantu si Alex ini untuk pasang kaki palsunya, pasang tangan palsunya. Jadi dia yang ngebantuin setiap hari gitu. Dia sudah menerima kondisi bapaknya kalau sekarang bapaknya itu harus menggunakan tangan dan kaki palsu setiap harinya. Itu benar-benar amazing banget. Hubungan yang sangat keren banget. Nah, saat si Alex ini berada di masa-masa pemulihan nih, sebelum-sebelumnya ini ya, lagi dia masih di rumah sakit, itu ada seorang kayak kita tuh seorang produser film namanya Leonardo Machado. Nah, dia itu menawarkan si Alex untuk boleh nggak nih gitu, saya memantau masa-masa pemulihan kamu sampai selesai dan akhirnya kita akan membuat sebuah film dokumenter. Judulnya The Extraordinary Case of Alex Lewis yang sudah tayang. Jadi film ini sebenarnya sudah ditayangkan guys ya, dan berhasil juga dan menyita banyak perhatian dari masyarakat seluruh dunia. Nah, ditawarin kayak gitu, Alex Lewis pun langsung setuju. Kenapa? Karena dia memikirkan anaknya si Sam gitu loh. Jadi suatu saat dengan adanya film ini tuh Sam akan ngerti bahwa keadaannya kenapa sih bapak gua kok bisa begini, kenapa sih kok bisa berubah gitu. Dan suatu saat kalau Sam udah dewasa pun, kalau teman-temannya nanyain dia gitu, kenapa bapak lu kok mukanya begini, dia bisa menjelaskan gitu bahwa oh sebenarnya terjadi seperti ini loh gitu. Jadi dia setuju bahwa kisah hidupnya didokumentasikan. Yang namanya kisah hidup seseorang atau kisah hidup manusia itu pasti ada hikmahnya, Mak. Bener gak? Ya kan? Begitu juga dengan si Alex Lewis, dia mendapatkan banyak sekali hikmah kehidupan, pelajaran kehidupan yang dia dapetin dari pengalaman-pengalaman yang dia alami. Dan dengan pengalamannya itu juga Alex Lewis mendirikan Foundation Alex Lewis Trust yang dikhususkan untuk membantu orang lain yang kesusahan dan mengalami mungkin penyakit-penyakit atau pengalaman-pengalaman yang mirip seperti Alex Lewis dapatkan. Dan kerennya lagi, Alex berhasil mendobrak rintangan yang sangat keren. Apakah itu? Dia berhasil berkayak di ujung selatan Greenland sejauh 320 mil di sepanjang sungai Orange di Afrika Selatan. Bayangin guys, kita aja ngedayung aja udah susah, dia
dia dengan keterbatasan seperti itu dia bisa sejauh itu dan itu menjadi orang pertama di dunia, guys. Di tahun 2019 juga Alex berhasil naik ke gunung tertinggi sejauh 1.500 kaki menggunakan roda berkaki 4 buatan seorang mahasiswa. Gila, itu keren banget, prestasi yang sangat luar biasa banget. Kita aja naik, gak usah naik gunung deh say, baru naik kaki anak tangga berapa aja tuh dicapai ya kan, ngos-ngosan. Apalagi itu dengan keterbatasannya dia naik gunung sampai puncak pula. Nah, yang kerennya lagi adalah sekarang Alex Lewis menjadi seorang motivator dunia. Dia memotivasi ribuan orang, puluhan ribuan orang, bahkan jutaan orang di dunia ini. Tujuannya adalah untuk memotivasi banyak orang agar bisa melewati kesulitan, keikhlasan, penerimaan hidup gitu loh. Karena bayangin aja Mak, kalau ada orang yang terlahir cacat dari bawaan lahir, mungkin dia lebih bisa mengikhlaskan. Tapi kalau yang kita sudah diberi kesempurnaan, semua tanpa cacat, tiba-tiba harus merelakan bukan cuma satu doang, tapi tangan, kaki, bibir, hidung, udah dari wajahnya juga sampai kakinya itu hilang semua, diambil sama Tuhan. Kita harus ikhlas. Jadi buat semuanya yang nonton di sini yang baru kehilangan mantan doang, gak ada apa-apanya Mak. Ya ampun, nangis sehari semalam, suntuk, mewek, sampai pada matanya pada bengep-bengep cuman gara-gara mantan doang, seupil mantan. Ya, jadi buat teman-teman nih ya, dari kisah ini kita bisa belajar banyak, ya kan? Yaitu belajar tentang keikhlasan, penerimaan kehidupan. Jadi kita harus bisa menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ujian, cobaan, semuanya itu, apalagi yang cuma masalah apa, pinjol. Gak ada apa-apanya Mak, ya ampun, pinjol doang. Gitu deh ya. Oke, sekian Mak cerita dari aku kali ini. Semoga kisah ini bisa memotivasi banyak orang, bisa menjadikan mengambil hikmahnya lah dari semua perjalanan kisah hidup si Alex Lewis ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya Mak di sini nih Mak nih ya, loncengnya jangan lupa. Kenapa? Karena banyak keuntungannya Mak jadi member Eke ya kan. Jadi semua cerita-cerita yang terupdate, terbaru, tergokil, terseru, terwah pokoknya ya, itu tuh semua ada di sini ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke? Thank you Mama semuanya. I love you full.